Mertua dan menantu habisi nyawa tetangga. Dipicu dendam, adik bunuh kakak kandung. Mau jangan kakak adik kandung. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Dipicu dendam, seorang pria di Desa Aurduri, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, tega menusuk kakak kandungnya sendiri menggunakan pisau. Korban pun tewas di tempat kejadian. Peristiwa pembunuhan berawal dari dendam pelaku yang tersimpan sejak 2 tahun lalu. Korban pernah berbuat asusila dengan istri pelaku. Saat kejadian, korban dan pelaku berada di tempat yang sama, rumah orang tua mereka. Saat itu pelaku sedang memperbaiki kendaraannya, entah setan apa yang mengingatkan dendam itu lagi terhadap pelaku. Tanpa pikir panjang, pelaku yang saat itu sedang memegang pisau langsung menusukkan ke tubuh korban. Korban sempat mencoba kabur namun langsung tersungkur karena kehabisan darah. Dari tidurnya? Berapa kali ditidurnya bini kau? Sekali. Kau nyengok? Kamu tahu kakakmu ganggu istrimu itu, kamu lihat sendiri. Dari kata orang. Polsek Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, AKP Dwidi Andika Dharma menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap saudara kandungnya karena dendam yang sudah lama tersimpan. Menurut keterangan dari tersangka, bahwasanya korban sering menggoda dan mengganggu istri daripada si tersangka. Pada saat korban sedang mencuci motor, tersangka sedang berada di pondok dekat situ. Tiba-tiba tersangka ini terngiang atas apa yang pernah diperbuat oleh korban. Polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan untuk melarikan diri serta pisau yang digunakan pelaku. Pelaku terancam hukuman pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Diduga kesal lantaran sawitnya kerap dicuri, mertua dan menantu di Kabupaten Musirawas Utara nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang terhitung masih keluarga. Korban tewas di lokasi dengan sejumlah luka bacok di bagian leher, punggung, dan tangan. Ci Aswan dan menantunya Asrul, warga desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Muratara. Tak lama setelah menghabisi Bambang Alpira, tetangganya sendiri yang tak lain merupakan keluarga pelaku. Peristiwa pembunuhan terjadi di areal kebun karet milik tersangka, diduga dilatar belakangi karena tersangka kesal dengan korban yang kerap mencuri sawit di kebun miliknya. Tersangka Asrul menyatakan kejadian berawal saat korban yang saat itu hendak pulang ke rumah selepas dari kebun dihadang oleh ayah mertuanya, kemudian terjadilah cekcok. Melihat ayahnya bertengkar, tersangka tersulut emosinya dan membacok korban dengan senjata tajam jenis parang. Namun berhasil dihindari korban dan sialnya mengenai tangan ayah mertuanya sendiri. Tersangka yang kalap kembali mengayunkan parangnya hingga mengenai leher, punggung, dan tangan hingga korban jatuh tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Angkat parang, tapi bukan maksud untuk ngapa, sekedar peringatan. Dan terus aku tadi langsung dekat, emosi sudah dibilang bukannya minta maaf, mau ngelawan. Aku bilang tadi kan, langsung aja aku bacok. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan kedua tersangka diamankan di sebuah rumah sakit di Kota Lubuk Linggau sehendak mengobati luka bacok. 2 orang, terbagi ini 1 orang. Jadi semua 3 orang. Tapi baru bisa kami tetapkan tersangka baru 1 orang. Karena yang 2 orang masih kita konfrontir, kita kembangkan lagi keterlibatannya sampai di mana. Apa betul dia terlibat, atau mungkin dia tersesat atau yang lain, atau mungkin dia tidak terlibat. Kita nanti tunggu aja masih dalam proses penyidikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Seorang suami di Kabupaten Muara Enim tega menganiaya istrinya hingga tewas. Peristiwa tragis ini terjadi hanya gara-gara pelaku kesal sering diomeli sang istri. Tersangka Rizal warga desa Pagarjati, Kecamatan Benakat hanya bisa pasrah setelah ditangkap tim Reskrim Polsek Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Tersangka atas kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa istri tersangka terjadi hanya gara-gara tersangka kesal diomeli korban. Saat itu, tersangka pulang dari kerja, memuat buah sawit ke dalam truk. Ketika pulang ke rumah, istrinya Yeti Septariani langsung marah kepada tersangka yang mengabaikan ikan untuk lauk makan jatuh ke tanah. Tersangka yang tak ingin meladeni omelan istrinya kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun sang istri justru terus mengomel hingga akhirnya tersangka melempar istrinya menggunakan bantal yang kian membuat istrinya marah dan mengumpat dengan kata-kata kasar. Tersangka akhirnya tersulut emosi dan mengambil besi yang biasa digunakan untuk memuat buah sawit, kemudian menghantam kepala korban hingga tewas. Kau pukul pakai apa ini dok korban tuh? Alat ini sawit pak. Alat sawit. Apa nama alatnya tuh? Tojo. Tojo ya? Iya. Tojo. Berapa kali kau pukul dengan? 2 kali pak. 2 kali. Iya. Kapolsek Gunung Megang AKP Herli Setiawan menyatakan pembunuhan terjadi karena tersangka tersulut emosinya. Istrinya marah-marah, maki-maki. Akhirnya tersangka menghindar masuk kamar, tidur, dan saat mau tidur tersangka dimaki-maki dan dimarah-marahi lagi dengan emosi oleh istrinya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Wanita muda tertipu modus janjikan pekerjaan. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30
live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tergiur pekerjaan di anak perusahaan PT KAI dengan membayar uang sebesar 4 juta rupiah. Seorang perempuan di Palembang ditipu temannya sendiri. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Fesi Indriani, warga Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Gang Keluarga, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang ini melaporkan temannya sendiri ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang atas kasus penipuan. Di hadapan petugas, korban bercerita jika pelaku awalnya menawarkan pekerjaan di anak perusahaan PT KAI dengan jabatan sebagai tenaga admin dengan syarat membayar uang sebesar 4 juta. Korban yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian membayar uang tersebut. Namun setelah 4 bulan, pelaku tak kunjung memasukkan korban di tempat kerja yang ditawarkan hingga saat ini. Nah, dia itu kan ngomong nak masuk begawe. Nah, pas itu buat surat perjanjian, buat pas bulan 2-nya nggak kasih kabar lagi. Katanya bulan 2 kalau memang nggak begawe, dibalikin duitnya. Kerja apa itu, Mbak? Kerja di PT TDP. Itu, di bidang apa itu, Mbak? Administrasi. Laporan korban telah diterima Polrestabes Palembang dan akan segera melakukan pemanggilan terhadap pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus jamret di Palembang babak belur dihajar warga. Pelaku berusaha kabur dari kepungan warga dengan cara naik ke atas truk yang membuat macet lalu lintas. Pelaku nekat menjamret karena butuh uang akibat ketagihan judi online. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan pelaku mengenakan pakaian berwarna putih berusaha kabur naik ke atas truk. Pelaku berusaha kabur dari kepungan warga dan pengendara lain. Salah satu warga langsung menangkap pelaku hingga keduanya terjatuh ke dalam bak truk. Satu pelaku berhasil ditangkap sedangkan rekan pelaku kabur mengendarai sepeda motor. Warga yang emosi beramai-ramai memberikan bau mentah hingga pelaku babak belur. Aksi main hakim sendiri ini berhasil dilerai security dibantu petugas kepolisian Satlantas di lokasi kejadian. Pelaku bernama Muhammad Riyadi alias Yadi, warga Lorong Idaman, Kelurahan Buku, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Di hadapan petugas, residivis jamret ini mengaku beraksi bersama seorang rekannya, mencari sasaran mengendara sepeda motor. Pelaku kemudian menjamret ponsel pengendara sepeda motor di Jalan Residen Abdul Razak, 8 Ilir, Kota Palembang. Pelaku mengaku nekat menjamret karena butuh uang akibat ketagihan judi online di warnet. Iya, kawan kabur. Jatuh dari motor atau apa nih? Ditinggal langsung turun dari motor, langsung ditinggal kawan. Peran kita apa? Eksekusi atau bawa motor? Yang dibonceng. Ya, yang narik HP ya? Iya. Ya. Ada cewek ini gara-gara nyengok dia main HP di jalan tuh kan. Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Kota Palembang, Ibtu Firmansah menyatakan pelaku diamankan dan sempat diamuk warga dengan barang bukti satu buah ponsel milik korban. Barang bukti yang diamankan adalah satu buah handphone ini yang diambil tersangka dari kantong saku korban saat sedang melintas dengan mengendarai R2 sepeda motor. Polisi kini masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Pencurian tas milik jemaah yang sedang sholat terjadi di Masjid Al-Hijrah, Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Palembang. Pelaku beraksi saat para jemaah sedang sholat maghrib berjamaah. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat pelaku seorang diri masuk ke halaman masjid mengendarai sepeda motor. Pelaku masuk ketika para jemaah sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah usai berbuka puasa. Cepat pelaku masuk ke dalam masjid dan melancarkan aksinya dan menggasak 2 tas sekaligus yang diletakkan di sudut dinding. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Al-Hijrah, Jalan Sukabangun 1, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pihak keamanan masjid menyatakan korban pencurian berjumlah 2 orang, salah satunya ojek online. Kedua korban mengalami kerugian di antaranya ponsel, kartu identitas diri, beserta surat penting berharga lainnya seperti ATM dan surat kendaraan bermotor. Pelaku seorang diri memarkirkan motornya di halaman masjid. Pelaku masuk ke dalam masjid dan beraksi sewaktu jamaah sedang sholat. Ya nanti dia turun masuk ngambil tas. Jadi timingnya pas jemaah sedang sujud. Sujud ya. Oke, korbannya berapa, Kak? Dua. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, kedua korban melaporkan pencurian tersebut ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Mereka berharap pelaku segera tertangkap berdasarkan rekaman CCTV. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dokter pemilik rumah sakit bantah tuduhan mafia tanah. Informasinya sesaat lagi. Ayo. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
kalau Sabtu siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang dokter di Palembang membantah tuduhan sebagai mafia tanah yang dialamatkan padanya. Menurutnya, sertifikat tanah yang dimilikinya seluas 32.000 meter persegi sudah sah di mata hukum. Pasca adanya tudingan terkait tuduhan dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 32.800 persegi yang beredar di pemberitaan beberapa hari lalu, mendapat respon dari dokter pemilik rumah sakit di Kota Palembang. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Ansori yang dituduh telah memalsukan surat hak milik tanah membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum karena surat tanah yang dimiliki Dr. Ansori sah di mata hukum. Tak hanya itu, Dr. Ansori juga sudah beberapa kali menang di pengadilan atas gugatan dari berbagai pihak, salah satunya notaris. Nurmala, menurut kuasa hukum Dr. Ansori menyatakan kliennya telah lama membeli lahan seluas 32.800 meter persegi yang terletak di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tersebut, sebelum akses jalan menuju Bandara SMB 2 dibangun. Dan pada saat Dr. Ansori membeli, tanah itu sudah bersertifikat. Sebagian tanah Dr. Ansori tersebut terkena pembangunan jalan bandara. Jadi jalan bandara belum ada, Dr. Ansori sudah beli. Terkena bagian pembangunan jalan bandara itu dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kalau dia tidak sah sebagai pemilik, ngapain pemerintah membayar ganti rugi kan? Dr. Ansori berencana akan melaporkan balik pihak yang telah menuduhnya sebagai tanah atas kasus pencemaran nama baik. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan memusnahkan ratusan kilogram produk pangan mengandung formalin. Kandungan zat berbahaya dalam berbagai produk makanan ini setelah dilakukan uji sampel hingga 2 kali. Pemusnahan ratusan kilogram produk pangan mengandung formalin ini dilakukan di halaman kantor Wali Kota Palembang. Produk yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil temuan dalam sidak yang digelar di pasar retail modern dan pasar tradisional dalam sebulan terakhir. Produk pangan dalam kemasan yang dimusnahkan meliputi kolang-kaling, kismis curah, rebung, sedap malam, dan manisan buah dengan nilai ekonomi mencapai 22 juta rupiah. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang memastikan kandungan formalin dalam makanan setelah melakukan uji sampel hingga 2 kali. Sementara itu, Balai Karantina Ikan juga masih mendalami pemeriksaan terhadap produk ikan giling seberat 8,3 ton yang diduga berformalin. Dengan total di nilai ekonomi berkisar 22 juta rupiah untuk 2 supermarket ini. Kemudian kalau tadi ditanyakan perbedaan, tidak ada perbedaan. Namun untuk ikan sesuai dengan PP 28 sudah diganti dengan PP 12 tentang mutu dan keamanan pangan, itu memang domainnya teman-teman kami dari perikanan. Pemerintah Kota Palembang meminta pengelola pasar retail mengevaluasi produk yang mereka jual dan berjanji akan memperketat pengawasan bersama pihak yang berwajib. Sanksi tegas akan diberikan bila didapati temuan yang serupa. Temuannya 8,3 ton itu harus diuji ulang lagi. Jadi kita belum bisa menyampaikan bahwa itu betul-betul mengandung formalin. Tapi yang sudah ditemukan oleh BPOM itu sudah positif mengandung formalin. Dan tadi sudah kita lanjutkan dengan pemusnahan seluruh temuan-temuan yang kita dapatkan pada saat kita melaksanakan sidak, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dalam kemasan, khususnya menjelang Idul Fitri. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jadi sedang malam juga hati-hati ya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terbaru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak?
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, penyekatan jalur mudik hari pertama di Kota Lahat berjalan lancar. Volume kendaraan luar kota terlihat menurun lantaran seluruh titik masuk kota sudah disekat seluruh kota tetangga. Sejumlah kendaraan bernopol luar kota dihentikan petugas untuk memutar arah. Kabupaten Lahat memiliki 5 pos penyekatan, diantaranya pos Muara Siban, pos Air Dingin, pos Kikim, dan pos Muara Lawa, serta 1 pos lintas provinsi di Tanjung Sakti yang merupakan perbatasan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Kendaraan yang diputar arah untuk kembali ke kota asal sudah melalui pemeriksaan yang sudah sesuai aturan. Untuk provinsi ini memang dilarang dan tidak diperbolehkan. Kemudian apabila kami temukan di pos sekat ini atau di pos terpadu ini, maka kami akan melakukan langkah-langkah seperti yang pertama adalah memeriksa surat-surat kendaraan tersebut, kemudian meminta surat keterangan rapid dari penumpang atau masyarakat tersebut. Apabila tidak bisa menunjukkan, maka masyarakat tersebut bersama dengan kendaraan akan kami putar balik. Setiap pos penyekatan juga menyediakan rapid test guna kepentingan pengendara yang membutuhkan. Ada sejumlah kendaraan luar yang boleh melintas, mulai dari kendaraan dinas, logistik dengan awak tak lebih dari 2 orang, dan ambulan. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Jelang Lebaran Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lahat cenderung stabil. Bahkan harga cabai yang melonjak setiap jelang Lebaran bahkan mengalami penurunan harga. Bupati Lahat Ciujang melakukan sidak harga sembako jelang Idul Fitri di Kota Lahat. Dari data yang dihimpun, sejumlah kebutuhan pokok terpantau stabil, bahkan cabai yang menjadi langganan saat Idul Fitri melonjak naik justru mengalami penurunan harga. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium stabil pada harga Rp12.000, ayam potong di harga Rp28.000 per kilogram, dan daging sapi dijual seharga Rp120.000 per kilogram. Sementara telur masih seharga Rp45.000 per 30 butir untuk eceran. Selain stabil, stok kebutuhan pokok yang menjadi langganan naik saat hari raya pada tahun ini diprediksi berlimpah. Ini naik harga ini ada naik melonjak sangat tinggi, apa tidak, tapi rata-rata stabil. Paling naiknya 1.000, 2.000 paling. Paling naiknya 1.000, 2.000 paling tinggi kulit nyok dan 3.000. Tapi sesuai masih stabil. Jadi kita ini supaya harga di Kabupaten Lahat dan seluruhnya bahan pokok dengan kebutuhan lebaran ini untuk stabil. Tapi setelah itu ayam, ikan, telur tadi stabil. Stok kebutuhan pokok jelang hari raya di Kabupaten Lahat diprediksi akan terus meningkat, terutama daging sapi segar, lantaran peternak sapi di pedesaan akan mengirim daging ke Kota Lahat pada H-2 jelang Idul Fitri. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alek menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penyerahan bantuan dana secara simbolis berlangsung di ruang auditorium pemerintahan Kabupaten Musi Banyu Asin. Sejumlah perwakilan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Musi Banyu Asin menerima bantuan dana yang disalurkan Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alek Nurdin. Bantuan ini merupakan program nyata pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM Musi Banyu Asin. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, pemerintah Musi Banyu Asin mendapat sorotan positif dari berbagai pihak, hingga dari Kementerian Koperasi. Kabupaten Musi Banyu Asin salah satu kabupaten dari 22 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari kementerian dengan kategori Nakamukti.
Keberhasilan tersebut bukti sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mensejahterakan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam mendukung pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi COVID-19. Bantuan berupa uang untuk modal usaha dari Presiden diserahkan langsung oleh Bupati Dodi Reza Alek kepada 11.869 BPUM dan 40 unit bangunan kios, yakni di Kecamatan Sekayu, Lawang Wetang, Lais, Babatoman, Kecamatan Sungai Lilin. Jadi kita mendampingi apa yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah berupa bantuan modal, bantuan uang, kita memberikan sarana dan prasarana. Dengan sinergi yang baik seperti ini, maka pelaku usaha mikro kecil menengah yang di Muba, yang diprediksi sekitar 13 ribuan ini bisa survive dalam masa pandemi ini selanjutnya untuk bisa berusaha sampai tahun-tahun yang akan datang. Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alek berharap agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah berupa modal dan sarana dan prasarana dapat dikembangkan dan bermanfaat oleh pelaku UMKM. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kapolda dan Danrem ajak masyarakat atasi COVID-19. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses?
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Demi memutus mata rantai COVID-19, Kapolda Sumsel mengunjungi masyarakat Sumsel di Oku dan Oku Timur untuk mengajak bersama-sama untuk mengatasi penularan COVID-19. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri bersama Danrem Gapo 004 mendatangi dua kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Timur untuk bertatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pengusaha kafe yang ada di Oku dan Oku Timur. Irjen Eko Indra Heri memberikan pencerahan kepada para tamu yang hadir dalam acara pemberlakuan PPKM skala mikro penanganan COVID-19. Kapolda Sumatera Selatan dan Danrem Gapo 004 mengajak bersama-sama mengatasi zona merah agar menjadi zona kuning dan hijau dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan yang dianggap dapat menimbulkan penularan COVID-19. Kapolda Sumatera Selatan juga mendatangi pos penyekatan larangan mudik di wilayah perbatasan Oku untuk memberikan motivasi kepada anggotanya yang saat ini sedang bertugas menjaga perbatasan demi memutus mata rantai COVID-19. Kapolda dan Danrem meminta kepada masyarakat untuk bersabar agar tidak mudik demi kebaikan bersama sehingga terhindar dari penyakit yang saat ini sedang melanda dunia, yakni COVID-19. Kapolda berharap agar semua lapisan masyarakat waspada dengan bahayanya COVID-19 seperti melanda negara India akibat kurangnya perhatian serius saat terjadinya kerumunan keagamaan. Dari Ogan Komering Ulu, Muhammad David, iNews melaporkan. Untuk menuntaskan kerusakan Jalan Soekarjo Harjo Wardoyo, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, meninjau ke beberapa lokasi yang menjadi target pengerjaan perbaikan jalan. Pengerjaan jalan dilakukan serentak pada bulan Juli mendatang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau kerusakan jalan yang akan menjadi target serta prioritas pemerintah Kota Palembang dalam menyelesaikan perbaikan serta pemerataan infrastruktur baik jalan maupun beberapa infrastruktur lainnya. Kali ini Wakil Wali Kota Palembang turun langsung untuk melihat permasalahan kerusakan jalan. Berdasarkan pantauan kerusakan jalan akibat saluran drainase yang cukup buruk mengakibatkan kawasan Jalan Soekarjo Harjo Wardoyo menjadi langganan banjir terutama saat hujan turun. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan kerusakan jalan sepanjang 500 meter tidak merata sehingga pemerintah Kota Palembang menugaskan tim untuk menambal jalan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan. Kita ingin supaya seluruh persoalan dituntaskan, nanti secara bertahap akan segera diperbaiki. Mana-mana spot yang memang berlubang sudah berangsur-angsur kita tampal dan juga nanti kita akan aspal. Mana-mana saluran yang memang masih belum terpelihara dengan baik akan segera kita normalisasikan. Dan semua ini terus akan kita telusuri ya. Wilayah Kota Palembang kita akan datangi, kita akan evaluasi dan kita akan segera perbaiki. Mana-mana saja jalan yang mungkin hampir serupa dengan jalan Esa Wardoyo hari ini. Titik fisik perbaikan jalan yang tidak terlalu banyak diharapkan petugas dapat menyelesaikan perbaikan jalan sebelum Lebaran tiba. Akan tetapi untuk drainase yang cukup panjang akan dilakukan perbaikan secara bertahap. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat menyerahkan bantuan alat dan bahan produksi industri kecil menengah Kabupaten Lahat. Bantuan diserahkan oleh Bupati Lahat Ci Ujang kepada 15 pelaku IKM di 15 kecamatan di Kabupaten Lahat. Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat mengadakan kegiatan penyerahan bantuan alat dan bahan produksi industri kecil menengah Kabupaten Lahat yang diserahkan oleh Bupati Lahat Ci Ujang kepada 15 pelaku IKM di 15 kecamatan. Rencananya 1.600 IKM akan mendapatkan 5 stimulan yang sama secara bertahap.
Dengan adanya bantuan ini diharapkan nantinya EKM dapat berkembang dalam proses produksi dan kualitas barang yang dihasilkan, sehingga dapat menembus pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah Kabupaten Lahat. Disperindang Kabupaten Lahat mendata 1.600 IKM yang terbagi menjadi dua, yakni industri kuliner dan industri kerajinan bahan bekas. Pemberian bantuan ini juga menjadi stimulan untuk membangkitkan ekonomi mikro di tengah pandemi COVID-19. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Melirik pembuatan pempek kapal selam ala Prancis. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Manajemen Sriwijaya FC dengan tegas menolak wacana Exco PSSI yang akan menggelar kompetisi Liga 1 musim 2021 tanpa degradasi. Pasalnya wacana ini berimbas berkurangnya jumlah tim dari kompetisi Liga 2 yang akan promosi ke Liga 1 musim depan. Wacana Exco PSSI yang akan menggelar kompetisi Liga 1 tanpa sistem degradasi ditanggapi serius oleh manajemen Sriwijaya FC. Manajemen Sriwijaya FC menolak dengan tegas wacana Exco PSSI ini akan berimbas pada berkurangnya jumlah klub dari Liga 2 yang akan promosi ke Liga 1 musim depan. Dari wacana Exco PSSI ini nantinya hanya akan ada 2 tim dari kompetisi Liga 2 yang akan mendapatkan jatah promosi. Padahal pada musim sebelumnya kuota tim yang promosi dari Liga 2 sebanyak 3 tim.
Manajemen Sriwijaya FC menilai jika wacana Exco PSSI ini tetap diterapkan, maka kompetisi sepak bola tanah air tidak akan semeriah sebelumnya. Dari manajemen Sriwijaya FC menyesalkan ada wacana dari Exco PSSI untuk tidak ada degradasi di Liga 1 dan hanya 2 promosi di Liga 2. Kompetisi kita itu tidak semeriah kalau ada sebuah yang dikejar gitu, juara dan tidak degradasi atau promosi. Artinya Exco PSSI mencederai semangat berkompetisi di PSSI. Manajemen Sriwijaya FC juga menilai Exco PSSI telah mencederai semangat berkompetisi. Selain itu, manajemen Sriwijaya FC menilai PSSI kerap tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan. Manajemen Sriwijaya FC juga meminta untuk tetap mentaati regulasi yang ada. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Menikmati pempek kapal selam saat berbuka puasa mungkin sudah jadi kebiasaan warga Palembang. Namun bagaimana jika makanan khas Palembang itu dibuat ala Prancis, yang teknik masak yang sama dengan cordon bleu, jenis makanan dari Prancis? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pembuat pempek di Palembang berkreasi membuat pempek kapal selam cordon bleu. Pempek dihidangkan dengan pempek ikan isi telur, dipadu keju dan tepung roti. Hal itu dilakukan agar cita rasa pempek tidak monoton. Pempek ini berbahan hampir sama dengan pempek lainnya dengan beberapa tambahan bahan. Tetap menghadirkan ikan gabus giling, air, susu putih cair, minyak sayur, lalu telur ayam, dolphin, versin, terigu, gula pasir, smoked beef, dan keju mozzarella. Cara membuatnya: setelah pempek dibuat dan direbus, siapkan tepung roti untuk dibaluri di pempek, kemudian digoreng. Kemudian potong 4 bagian taburan keju, lalu dimasukkan microwave, lalu putar hingga keju mencair. Setelah itu siapkan potongan timun sebagai pelengkap, lalu pempek siap dimakan dengan cuko dan saus carbonara. Saus carbonara dan rasa cuka bercampur padan, potongan keju membuat rasa pempek ini semakin nikmat, terlebih untuk melepas berbuka puasa. Pempek ini kan pempek cordon bleu ya. Jadi antara saus cokonya ini cuka sama apa nih? Saus ininya yang putih nih, itu tuh cocok banget. Apalagi pas dibelah, dimakan tuh lembut banget. Jadi nggak ada rasa aneh kayak gitu. Pokoknya pas sama lidah orang Palembang. Tujuannya untuk biar kita berinovasi. Sekarang kan kalau biasanya kita taunya pempek itu temennya sama cuka. Nah, kalau sekarang kan kita ubah pakai saus dan kreativitas chefnya sendiri di sini. Untuk harga pempek kapal selam cordon bleu ini dibanderol Rp35.000 per porsi, cukup murah untuk mendapatkan rasa pempek yang tak monoton saat berbuka puasa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.